Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Kamis tanggal 18 bulan Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih mempelajari bab keutamaan zuhud di dalam kehidupan dunia. Wa anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar, celaka hamba emas. Ta'isa abdud dirham, celaka hamba dirham. Wal qatifah, celaka hamba baju. Wal khamisah, celaka hamba selendang. In u'tiya radiyah, apabila ia diberi dia ridha. Wa illam yu'ta lam yarda, apabila tidak diberi dia tidak akan ridha, dia akan mencela. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Hadis ini menjelaskan di antara manusia ada yang menyembah emas, menghamba kepada harta, menghamba kepada dunia.
Ciri-cirinya apabila diberi senang, tetapi kalau tidak diberi dia akan mencela. Jadi hamba dunia kalau dia diberi dia akan gembira, ridho. Tapi kalau tidak diberi dia akan mencela, dia tidak akan ridho. Kemudian di antara ciri-ciri hamba dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa wantakasa. Dia celaka dan dia akan merugi. Wa idza syika falan taqasha. Kalau dia terkena duri kecil saja, dia tidak akan bisa mengeluarkan dari tubuhnya. Artinya hamba dunia kalau kena musibah dia merasa menjadi orang yang paling menderita di alam semesta ini. Padahal musibah yang dialaminya kecil, duri. Tapi dia menderita dengan derita yang luar biasa. Jadi hamba Allah yang mencari akhirat diberi ujian dengan ujian yang besar. Ujian yang besar menjadi kecil karena dia ridho dengan takdir Allah. Bahkan orang yang sempurna imannya, disebutkan dalam kitab Fathul Majid, dia akan istaslama lillah wa taladzadza bil masa'ib. Orang yang sempurna imannya pasrah, ridho dengan takdir Allah dan menikmati musibah. Jadi musibah berubah menjadi kenikmatan. Ini generasi akhirat, hamba Allah. Kalau tidak diberi, tidak marah, hamba Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila punya sedikit, kemudian ada sahabat yang sudah lama masuk Islam, atau ada badui yang baru masuk Islam, yang lebih diutamakan siapa kira-kira? Badui. Sahabat yang lama tidak diberi, karena yang lama masuk Islam kuat imannya, tidak akan mencela. Badui kalau tidak diberi akan mencaci maki. Pada waktu perang Hunain, sahabat Ansor tidak diberi apa-apa, padahal ghanimahnya sangat banyak. Yang baru masuk Islam diberi 100 onta, diberi emas dengan jumlah yang sangat besar. Sahabat yang kuat imannya tidak akan mencela, akan ridho. Tapi orang yang lemah imannya, orang munafik atau orang yang lemah imannya seperti orang-orang badui, kalau tidak diberi mereka akan marah. Jadi hamba dunia kalau diberi dunia suka, kalau tidak diberi marah. Sekarang contohnya istri hamba Allah diberi suaminya dengan pemberian yang lebih gembira. Kemudian kadang-kadang keadaan suaminya susah, tetap cinta, tetap setia. Adapun istri hamba dunia, kalau diberi banyak suka, kalau tidak diberi marah. Ini ukuran umum hamba dunia. Kalau diberi suka,
Kalau tidak diberi, marah-marah. Ini ciri hamba dunia. Kemudian ciri-ciri hamba dunia, kalau kena musibah kecil luar biasa menderitanya. Seakan-akan dia adalah yang paling besar cobaannya di dunia. Dan bukti di depan mata hamba dunia, orang-orang yang tidak menghamba kepada Allah, tapi menghambanya kepada dunia. Contohnya masyarakat Jepang. Jepang negara maju, negara yang paling disiplin, paling canggih, paling pengertian. Tetapi kena musibah kecil bunuh diri, depresi, kejang-kejang, stres hebat. Masalah kecil. Jadi kalau kita membaca harakiri, ya, harakiri kan bunuh diri. Jadi sebabnya sepele saja. Karyawan dimarahi majikannya karena tersinggung bunuh diri. Tersinggung bunuh diri. Suami tersinggung dengan istrinya bunuh diri. Istri tersinggung bunuh diri. Ini naudzubillah. Ini makna hadis wa idza syika falan taqasa. Kalau terkena duri loh, kecil, dikeluarkan dengan alat atau dengan jarum atau dengan apa, pencabut duri. Biasa, dengan mudah, ringan. Ini hamba Allah, hamba yang mengejar akhirat, hamba yang ridho dengan takdir Allah. Tapi hamba dunia terkena cobaan kecil, seakan-akan dia kejatuhan gunung yang begitu besar, tidak akan bisa keluar dari musibahnya. Naudzubillah. Naudzubillah. Dari hadis ini diambil beberapa faedah dan pelajaran-pelajaran penting. Yang pertama, di antara manusia ada yang menghamba kepada dunia. Di antara manusia ada yang menghamba kepada dunia, menyembah dunia. Nah, ini kesyirikan, syirkun asghar, syirik kecil. Dan bisa mengantarkan menuju syirik besar, tergantung perbuatannya. Tapi kalau dia hanya cinta dunia, tidak sampai menyekutukan Allah, maka ini termasuk syirik kecil. Tapi kalau kecintaannya terhadap dunia sampai dia melakukan syirik besar, maka dia telah melakukan perbuatan syirik besar. Jadi hadis ini menjelaskan di antara manusia ada yang menghamba kepada dunia. Pelajaran berikutnya, ciri-ciri hamba dunia apabila diberi suka, kalau tidak diberi marah-marah. Ini terkadang ada orang itu udzur, kita memerlukan sesuatu, ada orang udzur. Hamba dunia tidak memberi udzur. Tapi kalau hamba Allah memberi udzur, oh Masya Allah, semoga Allah memberi kemudahan. Mudah sekali memberi udzur. Hamba dunia tidak akan bisa memberi udzur. Jadi ciri-ciri hamba dunia apabila diberi suka, kalau tidak diberi mencela, marah-marah. Ini ciri-ciri orang munafik. Allah Ta'ala berfirman, wa idza utu minha radu wa idza lam yu'tu minha idahum yaskhatun. Orang-orang munafik kalau diberi dunia mereka bergembira, mereka ridho. Kalau mereka tidak diberi, mereka mencela, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau rezekinya lancar, ibadahnya semangat. Kalau rezekinya sempit, ibadahnya menurun. Ini ciri hamba dunia. Jadi rezeki lancar, semangat. Jadi orang Badui, kalau panennya bagus, ternaknya bagus, mengatakan agama ini agama yang bagus. Kalau terjadi paceklik, hasil panennya sedikit, kemudian ternaknya hasilnya sedikit, mengatakan ini agama tidak baik. Jadi orang-orang yang hijrah kemudian menganggap kalau hijrah ini pekerjaannya lebih bagus. Ya, seperti orang Badui, dia hamba dunia. Para sahabat hijrah meninggalkan segala-galanya, tidak mencela agama. Tidak mengatakan agama ini agama yang bagus, ini agama tetap bagus dalam keadaan fisarra'i wa dharra. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, tetap mencintai agama. Tetap mencintai akidah di atas segala-galanya. Jadi tidak ada sangkut pautnya ujian yang Allah berikan pada kita dan anugerah yang Allah berikan kepada kita hubungannya dengan agama. Jadi orang yang hamba Allah, ridho dengan takdir Allah, dalam keadaan diberi cobaan, dia mencintai agama. Ini agama yang sangat mulia, alhamdulillah. Saya diberi cobaan, yang penting jangan sampai saya diberi cobaan agama. Nabi SAW berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah kami menimpa agama kami. Siapa yang, naudzubillah, siapa yang diberi musibah di dalam agamanya, ini mengerikan sekali. Dulu istiqamah di atas sunnah, sekarang mulai mengamalkan amalan bid'ah. Dulu mengatakan musik haram, sekarang halal, boleh. Dulu mengatakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'ah, sekarang membolehkan. Ini musibah agama ini. Jadi naudzubillah. Jadi ustadz tergelincir, apalagi jamaah. Jadi ustadz saja bisa tergelincir, ulama kibar bisa tergelincir, apalagi kita. Wal ma'sum man asamahullah. Orang yang selamat adalah orang yang diselamatkan oleh Allah. Oleh karena itu terus kita harus mengaji akidah. Terus kita harus mengaji manhaj. Terus berdoa supaya kita tidak ditimpa musibah di dalam agama ini. Jadi musibah menimpa badan, menimpa harta, menimpa keluarga, jangan sampai menimpa agama. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau menimpakan musibah pada agama kita. Kalau orang ditimpa musibah di dalam agamanya, dia akan tergelincir dalam perkara-perkara yang dulu dia meyakini ketidakbolehannya, sekarang dibolehkan. Dulu bid'ah, sekarang tidak apa-apa. Dulu unjuk rasa tidak boleh, sekarang tidak apa-apa. Yang penting damai, jangan sampai anarkis. A'udzubillah. Nabi SAW berdoa tentang musibah dunia. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keyakinan yang dengannya menjadikan musibah dunia ini menjadi ringan. Iman yang kuat, ridha dengan takdir, musibah dunia menjadi kecil, bahkan menjadi nikmat. Musibah dunia menjadi nikmat. Taladzata bil masaib, dia menikmati musibah karena dia hamba Allah, yakin musibah yang dialaminya diberi oleh Allah. Allah mencintainya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza habba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah menguji mereka. Menguji dunianya. Agamanya tidak.
Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan cobaan Allah, Allah meridhoinya. Wa man sakhita falahu sukhtuh. Siapa yang murka dengan ujian dari Allah, Allah akan murka kepadanya. Kemudian pelajaran berikutnya, hamba dunia. Jadi hamba dunia apabila ditimpa musibah tidak akan bisa keluar darinya. Jadi hamba dunia apabila ditimpa musibah dunia tidak bisa keluar, terus menderita, meratapi nasib, tidak bisa keluar. Naudzubillah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis berikutnya, wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, laqad ra'aitu sab'ina min ahli suffah. Sungguh aku melihat 70 sahabat ahli suffah. Ahli suffah adalah sahabat-sahabat yang fakir, sahabat-sahabat yang miskin, tidak memiliki tempat tinggal, tidurnya di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak memiliki pekerjaan, tinggal di masjid. Jumlahnya 70. Disebutkan 80. 70 atau 80. Atau jumlahnya sangat banyak. Ma minhum rajulun alaihi rida. Tidak ada seorang pun dari mereka yang memiliki rida, memiliki pakaian bagian atas. Imma izarun wa imma kisa. Di antara mereka ada yang memiliki sarung saja. Jadi sarung, perhatikan ke sarung, mun diikat di leher. Jadi sarung diikat, jadi bagian atasnya diikat di belakang leher mereka. Kemudian wa imma kisa, atau kain. Wa qad rabatu fi a'naqihim. Mereka mengikat kain tersebut di leher-leher mereka. Faminhum ma yablughu nisfas saqain. Kainnya ada yang sampai setengah betis. Wa minha ma yablughu al-ka'bain. Dan kainnya ada yang sampai mata kaki, yaitu di atas mata kaki. Fayajma'uhu biyadihi karahiyata antura auratuhu. Kemudian kain tersebut dipegang, jadi bagian belakangnya dipegang terus, karena khawatir aurat mereka tersingkat. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Hadis ini menjelaskan mayoritas para sahabat ketika itu hanya memiliki satu baju saja. Jadi kalau kita membayangkan kehidupan sekarang yang tidak ada bandingannya dengan kehidupan zaman dahulu. Bahkan raja saja dahulu kepanasan kalau musim panas. Belum ada AC. Kalau mau minum minuman dingin tidak ada kulkas. Susah sekali. Mereka melakukan perjalanan darat, makan waktu yang sangat lama. Ini kehidupan zaman dahulu, jauh lebih susah daripada kehidupan zaman sekarang. Tetapi keimanan zaman dahulu lebih besar daripada keimanan zaman sekarang. Jadi para sahabat, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, cuma memiliki satu baju saja. Memiliki baju saja, satu baju. Istri kita berapa? 2 lemari aja, masih mau beli lemari lagi. Tidak cukup.
Sampai lemarinya kurang karena kebanyakan baju. Baju tidur ada, baju santai ada, baju keluar ada, baju dapur ada. Sampai mau mandi pakai baju mandi loh. Subhanallah, mau mandi itu. Subhanallah, ngikuti orang-orang kafir. Mau mandi pakai baju mandi dulu. Padahal mau sebentar saja itu loh. Banyak ritualnya. Naudzubillah. Jadi mayoritas para sahabat memiliki satu baju saja. Ini menunjukkan kehidupan mereka adalah kehidupan yang zuhud. Dari hadis ini diambil beberapa faedah dan pelajaran-pelajaran penting. Fihi zuhdus sahabah, zuhudnya para sahabat di dalam urusan dunia. Zuhudnya para sahabat radhiyallahu anhum di dalam urusan dunia. Di antara faedah yang diambil, dibolehkan sholat memakai satu baju. Dibolehkan sholat memakai satu baju. Kemudian di antara faedah yang diambil, diwajibkan menutup aurat. Di para sahabat radhiyallahu anhum, walaupun memiliki satu kain saja, namun mereka berhati-hati untuk menjaga aurat mereka. Kemudian di antara faedah yang diambil, disunnahkan kadang-kadang. Jadi disunnahkan sholat memakai satu baju. Kadang-kadang disunnahkan sholat memakai satu baju saja. Jadi contohnya laki-laki sholat memakai satu jubah saja, jubah. Tidak memakai kaos dalam yang lain, satu baju saja. Sholat di mana? Di rumah. Sekali-kali untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang meriwayatkan sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu kain beberapa sahabat. Jabir meriwayatkan, Umar ibnu Abi Salamah, Ummu Hani, kemudian lagi Abu Hurairah, seperti riwayat ini, dan yang lainnya. Hafidz Ibnu Hajar mengomentari hadis Jabir. Jabir sholat pakai sarung tok, bajunya digantung. Jadi mengimami murid-muridnya, sarungnya diangkat, diikat di lehernya, dan bajunya malah digantung. Ditegur oleh salah satu muridnya, Muhammad ibnul Munkadir, menegur, wahai imam, engkau sholat pakai satu kain saja, sedangkan bajumu engkau gantung. Jabir menjawab, liyarani ahmaqu mithluka, supaya orang bodoh sepertimu melihatnya. Ini murid yang sejati, walaupun dikatakan bodoh tetap sabar. Jadi Muhammad ibnul Munkadir setelah itu menjadi imam besar kaum muslimin. Setelah itu Jabir sholat memakai satu kain saja. Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan faedah. Dari hadis ini diambil faedah kesungguhan para sahabat untuk mengagungkan sunnah. Hirsus sahabah ala ta'dhimi sunnah. Kesungguhan para sahabat untuk mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat satu kain saja, tidak pernah sama sekali. Ya jangan. Salatlah kadang-kadang pakai sepatu, pakai sandal. Walaupun kita sekarang tidak bisa salat di masjid pakai sepatu. Salatlah di rumah atau ketika kita naik mobil, salat dengan duduk. Ini salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijudul mu'min wa jannatul kafir.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksud hadis ini, orang-orang yang beriman tidak berlomba-lomba untuk meraih dunia. Karena dunia ini penjara. Buat apa? Orang-orang yang beriman tidak berlomba-lomba untuk mencari dunia. Adapun orang-orang kafir, mereka berlomba-lomba untuk mencari kesenangan dunia. Makan kalau tidak enak, tidak makan. Keliling dunia hanya untuk cari makanan. Orang kafir. Mereka keliling laut, bosan di daratan, hidup di laut, hidup di kapal, dengan semua kemewahan yang ada, dengan kemaksiatan seperti binatang ternak. Tidak pernah puas. Setelah hiburan, hiburan lagi, hiburan lagi, hiburan lagi, foya-foya terus. Hidupnya orang kafir. Permainan semuanya dijadikan permainan, tontonan menjadi tuntunan. Jadi tontonan menjadi tuntunan orang-orang kafir. Oleh karena itu Allah mengingatkan orang-orang yang beriman, jangan mencontoh orang-orang kafir. La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Janganlah kalian tertipu dengan gaya hidup orang-orang kafir di negeri-negeri mereka. Mataun qalil. Dunia adalah kenikmatan yang sedikit. Summa ma'wahum jahannam. Kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Wa bi'sal mihad. Dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dari hadis ini diambil beberapa pelajaran. Yang pertama, anjuran bagi orang-orang yang beriman untuk berpaling dari gemerlapnya dunia. Jadi anjuran bagi orang-orang beriman untuk berpaling dari gemerlapnya dunia. Jangan semuanya diikuti. Orang kafir ulang tahun, kita ulang tahun. Orang kafir melakukan apa? Kita ikut-ikutan mereka. Jangan. Jadi orang kafir tidak bahagia, maka mereka mencari kepuasan. Orang beriman bahagia sudah, tidak perlu jalan-jalan sudah bahagia. Di rumah tak lu bahagia orang beriman. Rumah masjid, pengajian rumah masjid. Tapi hatinya bahagia. Bahagia sekali orang beriman. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Jadi kebahagiaan itu hubungannya dengan mengingat Allah. Sejauh mana kita mengingat Allah, sebesar itulah kita merasakan kebahagiaan. Semakin besar kita mengingat Allah, kita semakin bahagia. Jadi orang-orang kafir mencari kesenangan dunia tapi tidak bahagia, mencari kepuasan saja, foya-foya, hura-hura. Tapi orang-orang beriman tidak, menghabiskan waktunya untuk Allah, mencari nafkah untuk keperluan sehari-hari, tetapi bukan tujuan untuk mengejar dunia. Yang mereka kejar adalah akhirat, kebahagiaan di akhir masa. Kemudian hadis ini diambil pelajaran orang yang paling bahagia
di dunia apabila masuk surga, orang yang paling bahagia di dunia apabila masuk surga, maka dunia seperti penjara. Jadi orang yang paling bahagia di dunia, kemudian mereka masuk surga. Apa artinya dunia dengan surga? Dunia seperti penjara. Kemudian orang kafir, pelajaran berikutnya, orang kafir yang paling menderita di dunia apabila masuk neraka, dunia ibarat surga. Orang kafir yang paling menderita, sudah kafir, penyakitnya banyak, miskin, menjadi tawanan, dibunuh. Terus kafir, dibunuh, menderita di dunia, kafir, masuk neraka. Dunia baginya seperti apa? Seperti surga. Jadi ada seorang Yahudi di Mesir melihat Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani naik kereta kencana. Beliau kaya raya, Hafidz Ibnu Hajar. Sedangkan Yahudi menjual minyak zaitun di pasar atau di jalan. Yahudi berkata, wahai imam, kata Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW, dunia adalah penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Saya kafir, saya menjual minyak zaitun, saya miskin. Sedangkan Anda beriman, Anda hidup dengan kemewahan. Kata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, aku yang hidup mewah, aku yang kaya, jika masuk surga nanti, dunia ini ibarat penjara. Kamu yang menderita, kalau masuk neraka, duniamu seperti apa? Seperti surga. Demikian. Jadi makna hadis, ad-dunya sijnul mu'min, dunia adalah penjara bagi orang beriman. Artinya orang beriman tidak mengejar dunia. Adapun orang kafir mengejar dunia, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi kalian, wahai orang-orang kafir, mayoritas manusia, kalian mengutamakan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Jadi orang beriman tidak mengejar dunia, yang mereka kejar adalah akhirat. Tetapi bukan berarti orang yang beriman tidak merasakan kebahagiaan dunia. Kebahagiaan dunia hanyalah milik orang beriman. Orang kafir kelihatannya saja, sok pamer bahagia, tidak bahagia. Bahagia itu di dalam hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ana jannati fi sadri, surgaku ada di dadaku. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, sekiranya raja tahu kenikmatan yang ada di hatiku, pangeran-pangeran, putra-putra raja mengetahuinya, mereka akan merebutnya dengan pedang. Ya, kebahagiaan itu di hati. Jadi orang yang beriman bahagia karena mereka dekat dengan Allah, karena mereka tidak mengejar dunia. Adapun orang yang mengejar dunia, semakin dikejar semakin menderita. Semakin dikejar semakin menderita, dan tempat kesudahan mereka adalah neraka jahanam. Na'udzubillah. Jadi orang-orang yang beriman hidupnya untuk Allah Ta'ala, untuk meraih akhirat. Adapun hidupnya orang-orang kafir berfoya-foya, bersenang-senang. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Balhum adallu, bahkan mereka lebih hina dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah menerima amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk istiqamah di atas Al-Quran dan di atas Sunnah sampai kita bertemu dengan Allah
Semoga Allah mewafatkan kita di atas Islam dan di atas sunnah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini dengan mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.